gue lupa record, ya udah. Nah, coba painting-painting tapi, eee, kayak masih ada masuk-masuk gitu kayak angle yang gue pakai gitu, yang gue pakai, kayak cara gue menggambar orang gitu masih masih Iya. ada kayak ininya, bekas gua niru-niru Naruto itu. Kayak gua depict hidungnya gitu, cara bikin matanya, cara bikin mulut. Mhm. Sama dia tuh kalau Naruto tuh paling bagus dia bikin gambar tangan. Bagus banget, jari-jarinya. Kau perhatiin deh, semuanya bagus. Iya, Tuh, tangan cewek, tangan cowok, bagus. itu juga gua suka niru-niru tuh dulu kayak cara bikin Tuh ininya. lihat gesturnya Hinata tuh, lihat tuh, Mmm, gestur tangannya, bagus kan? iya. Paling banyak emang nirunya tapi muka sih, soalnya kan kalau dulu kan sering gambar muka kan. Kalau gambar muka keren gitu kayak udah jago gitu, kayak badannya kayak nanti gitu, kayak cover-cover gini nih kayak gua pengen tiru-tiru gitu, wih keren gesturnya. Posenya kan suka aneh-aneh juga dia bikin. Yang banyak buat tiru yang awal ini sih, yang awal-awal gitu, sama soalnya gue punya jilidnya juga, sama yang, Shippuden awal-awal kalau nggak salah. Itu kan style-nya ada berubah kan soalnya, kayak semuanya lebih dewasa gitu, jadi wih, kayak gambarnya juga berubah gitu. Itu kalau dari drawing sih gitu gua. Kalau lu ada nggak kok? Gitu. Lu kan pasti Beda reference-nya zaman nih. ya beda zaman. Kalau gua Dragon Ball sih. Dragon Ball juga gua ada sih, yang niru-niru, cuman, karena rambutnya emang lebih random gitu, jadi kayak nggak banyak Ya, applicable di gambar ke kita gitu. gua awal, suka banget lihat gambar Dragon Ball gitu dulu, kayak simplify-nya tuh dapet gitu. Tapi bukan Dragon Ball yang pas awal ya, tapi lebih ke pas yang zamannya ya zamannya Yang Frieza. udah arc-nya ini, arc Frieza ya itu Heeh, pada kelas. zamannya Frieza, iya. Terus apalagi yang pas dia udah Super Saiyan ya, itu pas lawan Frieza terus Super Saiyan. Nah itu menurut gua paling bagus tuh. Terus sampai ke Gohan lawan Cell, Oh, itu gambarnya keren menurut gua, gambarnya keren banget. keren sih. Tapi emang cowok banget ya, Iya keren banget. gambarnya cowok banget. Bukan yang ini mah apaan ini. Bener ini cuma nggak jelas aja. Coba lu lihat itu Gohan lawan Cell gitu. Nah ini dulu keren banget. Aduh, Tahu ya di pikiran gue tuh kayak wow gitu keren Paling sekali. dahsyat. Iya, keren sekali. gua ingat nih gambar ini. Terus gambarnya selalu gue tiru tuh yang Gohan lagi murka gitu, lagi murka. Ah, itu sering gue tiru. Soalnya ini juga lagi momen keren-keren ya kan, kayak wih gitu. Iya, terus ada listrik ya kan kayak wow apaan ini? Keluar listrik, Bro. Terus gambar listriknya tuh kayak simplify gitu. Iya, Keren loh. Bisa gini. Terus padahal matanya kan nggak masuk akal, matanya tuh apaan mata kok kayak gitu, kayak kacamata gitu ya. Nempel itu sama alis dong. ya pasang Iya, alis, terus kayak gepeng-gepeng gitu mukanya. iya matanya Keren ya gitu. tapi. Hah? Nggak tahu Keren-keren ya. aja dulu tapi. Sampai sekarang Ya, juga keren ya. Ya ini ininya stylist, tapi lu gambar nggak kayak gini kan? nggak. Tapi itu kan kalau kita lihat kayak apa sih Yu-Gi-Oh coba. Yu-Gi-Oh kan juga mau stylist kayak gini kan. Cuma kok gua nggak bisa ngeliatnya bagus ya, kenapa ya? Soalnya ngelihatnya Dragon Ball dulu. Gua gini, stylist Ya gini. kan Yu-Gi-Oh kan. Nah, tuh kan matanya kan juga Matanya. Tapi menurut gua tapi keren-keren aja sih, cuman kayak kalau gua gambar tuh kayak gimana gitu, kayak nggak gak bisa gua. iya. Gua nggak bisa lihat ini keren kayak rambutnya Oh gitu. iya, Gak bisa. Kalau Dragon Ball gue lihatnya keren. Ini gini gua kenapa gua nggak bisa terima gitu ya? Tapi gua kayak liatnya kayak jarinya, keren aja sih. jari tuh.
jarinya gitu, terus kayak mukanya gitu. Gua nggak bisa lihat keren. Kalau Dragon Ball gua bisa lihat keren. Oh gitu. Bias kali gue ini, bias. Ya nggak apa-apa kan namanya yang ini, Yes. resonates with you. Menginfluence. Kalau lihat ini Sama nggak apa-apa. sama Apa? dulu tuh itu Kung Fu Boy, Chinmi. Itu salah satu yang Wah, gua juga Wah, suka liatin. ini gue udah zaman tapi gue Jadi kan nggak baca. jadi gue bertahap kan karena gue baca Dragon Ball, abis itu gue baca Chinmi kan, terus gue kayak oh ini stylenya lebih dewasa nih, maksudnya lebih realis gitu kan, lebih realis. lebih realis kan, abis itu dari sini Mm-mm. akhirnya suka lah itu komik Cina, kayak Oh, Oh, kayak ketik deh, pendekar dari timur. nggak, kesatria dari negeri Taili, masih ada gitu? Satria negeri Taili Ada loh. tuh. Nah ini nih the Oh best iya. komik ever yang pernah gue baca. Sampai Satu. sekarang nih kalau kalau gue baca juga gila ini keren banget. Terus Oh, satu. gambarnya juga Ini keren banget. sebelum ini Tiger Wong juga di GM Top ini kan kok? Betul. Nah, cuma kan Tiger Wong kan masih jelek kan gambarnya. Tiger Kalau Wong. yang ini tuh keren banget. Beneran deh. Oh Tiger Gua Wong, gue lupa sih jelek Tiger Wong gambarnya. kayak gimana gambarnya. Keren Tiger Wong. Mampir bagusan ini ya. Kalau dulu Be, bagusan ini kan bagus ini bagus banget. Jar. benar. Dalamnya tuh Oh, coba negeri Thailand apa ya? Dalamnya apa? Dalamnya apa ya? Ya coba Ikutin komik dalamnya. dalamnya gitu. Dah kutik dalamnya be. Salah Gila mulu. banget. Nggak ada ya? Apa? Disiapin. Pages. Ini kan bahasa ini, bahasa Indo. Nggak keluar, Bukan Bukan ini ini mah dia, apaan ini? bukan ya? Ini Semi-God and Nggak ada kok Demigod and Semi Devil ya kalau nggak salah judulnya. Coba lu Inggrisnya. ketik. Ya, heeh. Semi Devil, Tony Loh, Wong. kok ini? Tony Wong. Nah, terus Inside Pages gitu. Ini ada Manga Dex ini. Ah iya tuh kalau ada coba lu buka. Lu percaya gue ini bagus banget dalamnya. Eh, Sampai sekarang kalau gue ada mau kalau ada komiknya gue pengen beli lagi. di Blok M kayaknya ada di Blok M. Di sini gue mengenal ini loh, apa namanya? Proporsi badan manusia yang apa kayak kesatria itu kepalanya kecil, badannya gede gitu. Nah, di Oh sini gitu. gue Ini kan mengenal itu. kayak komposisi ini apa? TCG gitu. Iya, makanya banyak 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 pose-pose keren, tapi ini bukan dia. Yang ini yang keren Iyalah, tuh. itu Tom Nah, nggak tahu ya, nggak ada isinya. nggak ada ya? Emang gimana sih? Nggak Kok ada nggak ya. bisa lihat isinya sih? Harus ke Blok M dulu cari ini. Nggak ada kok. Hah? Sayang, coba gue cari lah di Pinterest. Nggak ada, Cok. Nggak ada kok. Demigod and Semi Devil. Dia Tony nah Wong yang Longman nih baru. Tony Wong tuh kalah Longman. bagus nih kok. Yang Gila mana? ini udah bagus Keren nih. lah ini gila. Yang mana? Ini Tony Wong tuh. Ya, yang Long Human gue kurang suka karena Kenapa? apa ya? Kemarin gue liatnya ya. Kan dia yang gambar kan beda-beda, Ah, ya bukan kan? dia. Oh beda-beda Oh, tuh. covernya Beda-beda. doang. Enggak, dalamnya beda-beda. Oh, Maksudnya tuh Gitu. cuman stylenya mau disamain kan. Cuma ada satu yang jago banget itu. Nah itu dia gambar di Satria Negeri Thailand gitu. oh. Hmm. Jadi emang kan ciri khasnya kayak seolah-olah mau dibikin sama kan. Tapi kelihatan bedanya gitu. Ada long human, terus ada yang banyak pedang itu loh. Apa ya namanya? Gue lupa lagi aduh. Satria Pedang. Yang banyak pedangnya. Satria Apa sih namanya lupa gua. Nah ini tuh yang dalamnya gambar tuh bagus banget. Aneh.
Terus kan dia ya bikin bikin jari juga bagus. Terus bikin cara pegang-pegang pedangnya bagus. Gue jadi ingat gambarnya Boichi nih kalau liat yang gini-gini, yang alisnya tebal gini. Apa Sunken Lu Rock. kalau kalau mukul gitu berasa keras banget. Nah, ini nih weapon. Nah, ini nih weapon of the god ya. Nah, ini. Nah, ini juga di dalamnya ada yang kayak gambar Satria dari Negeri Thailand juga Oh gitu. ada. Heeh, makanya ini salah satu yang bagus juga. Jadi gue Weapon pernah of the koleksi God. beberapa doang. Terus dia senjatanya keren-keren. Senjatanya keren-keren. Oh iya tuh. Berubah-berubah. Heeh. Masih Keren ada nggak banget. komiknya sekarang? Apa? Koleksinya. Koleksinya masih ada nggak? Masih ada di kantor ada kayaknya beberapa. Wah, Ya, referensinya Usang. Tapi percayalah ini keren sekali. Oh iya. ya percaya itu mah. Ini covernya udah Kalau keren banget. iya kalau gambar tuh kayak bisa rame-rame banget gitu. Hmm. Nggak pernah dikasih kosong gitu. Detail Itu banget. siapa itu pakai kacamata tuh? Yang Bapak-bapak mana? pakai kacamata. Ini Tony Itu Wong. Tony Wong, Tony Wong ya. Udah Cuma kan om-om. Itu kalau Tony dia Wong ya? heeh, Iya. Om-om Tony gitu. Wong Tony Wong kan dulu kan kayak gambar Tiger Wong kan. Yang pas dia gambar Tiger Wong kan memang bagus tuh ya kan. Maksudnya masih masih kecil tapi umur berapa ya dia? Umur 13 tapi udah bisa gambar kayak gitu gitu. Oh iya. Heeh. Nah, Oke. terus sekarang dia udah sketsa aja terus asistennya aja yang ngurus gitu. Masih ini. Masih bikin gambar emang. Tuh kan itu gambarnya by Yuen Kapo gitu. Bikin kapus siapa? Tapi stylenya mirip-mirip semua gitu. Hmm. Kalau orang yang nggak tahu kan juga kayak anime kan stylenya mirip-mirip semua kan. Oh ini anime juga sama Hmm. ini mirip gitu. Tapi kalau dipelajarin dengan seksama kan nggak beda. Jadi ini bukunya Nah komiknya Tony Wong tapi gambarnya siapa gitu. iya. Heeh. Ya. Mungkin udah tua juga kalau udah capek. Gambar rame-rame gitu. Jadi kan ada penulis tuh, penulis yang jago. Namanya Chin Yung kan. Jadi kayak penulis-penulis itu apa namanya Yoko itu tuh apa Ya ya. Legend of Condor Heroes. Nah itu kan nyambung nih sampai ke Satria Negeri Thailand ini tuh yang nulis namanya Chin Yung. Nah kalau penulisnya Chin Yung, gue pasti suka gitu kayak mau beli gitu, Oh. mau baca. Soalnya bagus gitu ceritanya, Oh. berkesinambungan gitu. Ada Batman Hong Kong. Oh, ini Dragon Man ya kalau nggak salah. Oh Ini iya. Dragon Man, lucu Dragon Batman Man. Hong Kong. Keren loh tapi gambarnya tuh. Lu lihat dong backgroundnya tuh, lu lihat. Hah? Pingsan gak lu gambarnya Iya gitu? loh gila. Angle-nya gitu ngeri banget. Hmm. Casing apa Bah, ini ya? Oh Hong Kong ini Hong Hong Kong. Kong itu. Ya ampun. Ya kayak udah dari dulu tuh udah punya ciri khas paintingnya gitu. Ada ya katanya yang manual pakai oil sama pakai akrilik juga kayak gitu. Oh ya. Ya ini gue banyak terinfluence lah sama sama komik-komik kita. Di tangannya patah banget itu. Gila. Apa ini? Ya. Ini influence dia ini. Lebih jadul lagi. Ya. Tuh, komiknya dalamnya painting banyak paintingan gila. Capek nih. Capek. Tapi katanya pekerja dibayar murah gitu. Kayak pabrik gitu. Oh ya kan Cina. Ih, bayangin tuh ribuan orang bisa Cina. gambar kayak gini nih. Lu lihat otot paha Batman ya dah. Iya ini gila. Wuh, Otot besar, medium, smallnya ada semua. ngeri ngeri ngeri. Ngeri ngeri. Atau selangkangannya tuh. Apa ini? Pakai celana udah segede gitu aja dengkulnya masih kejiplak gitu. Yes. Ke Divine tuh Oh berarti ya. gede banget. Dengkulnya tajam.
Ya udah, ini kan influence gua nih. Kalau Fajar siapa tuh Fajar? Mirip-mirip sih, tapi nggak terlalu banyak yang kayak Tony Wong-nya. Taunya pas udah agak besar. Kalau pas masih kecil ya jelas Dragon Ball ada. Gue masih ada dulu gambar-gambarnya dulu deh di Facebook. Pernah gue upload. Ah, masih ada di Ya Facebook. Dragon Ball. Ya, Mana adanya Fajar nih Eka Setiawan. coba Facebook. Udah gak pernah buka Facebook tapi gue. Nggak ada loh. Kayaknya bisa menyelam dia. Ternyata Facebooknya tidak Nggak ada bisa ya. menyelam. Iya nggak ada. Gue buka aja nih, gue gantian gue dulu yang share screen Will. Coba. Hmm. Gua AFK dulu nih, bentar. Apa? Oke. Mau ambil makanan, lapar. Waduh. Baru bangun. Nih, wih, Mana? Dragon Ball dong. Oh ayo. Pokemon. Oh Ini Dragon Ball. Digimon juga itu. Digimon. Yang ada mon-monnya lah. Wih lumayan loh ini tahun berapa? Dulu berasa udah bagus banget lah. Sekarang udah pakai gradasi nih. Tahun berapa Iya ya? degradasi loh. Gua kelas berapa ini ya? Kelas 4 6 SD. Ada sana. Artefak Artefak. Pikachu Oh gini-gini. lucu juga Pikachu. Asik. Iya itu zaman-zaman itu ya kita Digimon, Pokemon. Zaman-zaman Digimon Pokemon. Nih udah gambar Fury dari dulu nih. Woi, Wah iya. Leomon. Gambarnya keren-keren doang. Iya. Dulu kan orang tua kan gambar juga, jadi kayak Oh gitu. apa? Jadi kayak di ini aja, kadang minjem-minjem alat-alat orang tua, nyoba-nyoba gitu. Oh kayaknya dibeliin. Ya dibeliin, tapi kadang nyamot punya orang tua juga. Oh banyak ya. Pensil warna. Banyak Digimon nih. Iya dulu kayak banyak Digimon ya sih berarti ya. Iya. Padahal kan suka gedenya suka gambar mecha. Susah tapi gambar mereka. Sekarang udah jarang tapi. Jarang ya. Iya itu Paling sih dulu. dekat-dekat armor. Ambisius nih lo. Wow, Oh iya banyak loh. Dragon Rame-rame. Ball. Kalau paling awal banget sih itu ya. Kalau makin besarnya ini paling topnya tuh itu Bill Vagabond. Oh. Umur berapa tuh? Vagabond paling kenapa? Umur berapa tuh? Vagabond udah lebih ini sih SMP sih mungkin ya. Udah gedean. Itu kan SMP. sekarang juga keren. Iya. Nggak dilanjutin tuh kayaknya deh Vagabond deh. Iya udah nggak dilanjutin. Tapi egonya Males. Iya. pegel kali. Males ya. Capek. Nggak tahu cara tamatinnya gimana. Udah aja. Kan ada novel ya kan, tinggal ngikutin novelnya ya. Oh ya? Tahu tuh katanya. Musashi kan? Novel Musashi. Tahu ya? Gua nggak baca sih, tapi gue cuma lihat artnya doang. Artinya ada Ya, keren. Vagabond. Iya. Banyak belajar dari komik sih dulu karena bikin di gestur, bikin pose-posenya Iya. dari situ. Kemarin kan gue juga mikir kan kayak kenapa ya kalau yang angkatan-angkatan kita banyak yang suka gambar karakter gitu dibanding environment gitu kan. Oh gue Oh, ingat ternyata karena kita sukanya baca komik awalnya gambar itu. Komik kan sangat startnya dari karakter ya. ya karakter driven gitu istilahnya kayak semuanya yang penting karakternya bagus. Jadi karena itu kita suka gambar karakter, tiru-tiru ini Naruto lah, tiru apa gitu. Iya. Jadi gedenya ya kita kerjaannya yang gambar karakter deh. Oh iya, maksudnya berangkatnya bukan gambar environment gitu ya, Gel? Iya, Gel ya? banyaknya kayak gitu ya. Dari kita yang sekarang ya, yang Magic itu kan Gambar banyak yang pemandangan.
karakter center gitu kan, yang environment adalah tapi kayak Mmm. beberapa aja gitu. Splash art kan sangat karakter center gitu. Loh, padahal kecil kita dulu gambar pemandangan loh, gambar gunung 2 Iya, jalan. tapi terus lama-lama kan kayak, ah nggak keren gitu pemandangan. Kalau bisa bikin kayak kayak Conan gitu, kayak bisa bikin Naruto, Dragon Ball kan kayak keren, wih, kayak kasih lihat teman-teman gitu, Iya, kayak, wih keren banget. Berapa gambar di gunung nggak keren. gua tulis. Iya. Meskipun ya ada yang lebih gedean ada orang yang ini, yang gambar environment. Itu biasanya karena ini sih, karena painting kan. Painting tuh paling apa, awalnya bisa baca bikin-bikin environment gitu, terus ternyata cocok jadi Mhm, environment artist. environment artist. Iya, tapi kalau berangkat dari gambar kayaknya jarang deh environment. Mmm, Dari painting biasanya. kecil kecilnya suruh gambar, ikut les gambar, pas besar mau jadi artis nggak boleh sama orang tua, weh. Ada nggak kayak gitu, Wil? Banyak. Banyak Padahal kasus lah. kecilnya diikutin les, Mhm. Cuman ini doang, biar lomba, biar sebenarnya biar kayak hobi aja gitu. hobi doang buat kegiatan. Atau Jadiin biar hobi, jangan jadiin pekerjaan. biar Sama kayak pintar kita gitu. misalnya punya anak terus dilesin Muay Thai gitu. Mhm. Kecilnya tuh sudah gede dia mau jadi pemain UFC gitu. Iya. Oh Kayaknya boxing. kayaknya gua nggak bakal kasih gitu. Oh iya, Lah, Gua nggak sanggup melihat anak gua bonyok. tonjokin. Iya, apalagi kalau kalah kan ditonjokin sampai teler gitu kan. Kalau lu Mmm, lihat, nggak sanggup gua lihatnya. atau jangan kalah kok. iya menang terus jadi nggak bonyok nih. Tapi Ya kalau kasihan UFC kasihan juga liatin anak orang ditonjok sampai teler. oh iya sih, UFC mau menang juga biasanya bonyok juga sih tetap. Bener juga. Ya cuman nggak sebonyok yang kalah, namanya gelut. Nah gitu. Serem-serem Jar. Dia Kalau ada yang senangnya di sana passion-nya, weh. hah? Kalau senangnya di situ, anaknya passion-nya di situ. Suka tonjok orang. Jadi pelatih Muay Thai Iya, aja. suka nunjuk orang. Eh, Berarti pelatih bukan harus jadi atletnya dulu? Nggak usah lah. Masa? Nah, Nggak usah. tiba-tiba jadi pelatih. Kalau nggak idealis nih. jadi komentator UFC. Mmm, Janganlah, jangan berantem-berantem gitulah. Nggak baik, nggak baik. sama ya. Hmm. Padahal komik-komik kita isinya komik-komik berantem gitu. Ya karena kita nggak berantem di dunia nyata, kita berantemnya fantasi aja, lebih sehat. Ada yang gara-gara UFC gitu ditonjok gitu ya kepalanya. Terus dia jadi kayak orang cacat gitu, jadi bego kayak orang nggak apa ya? Lihat Kayak lihat balik Oh, kena sarafnya? ke umur 2 tahun nih ya kayak anak umur 2 tahun gitu. Iya. Kalau nggak gitu Kasihan mati, loh. Hah? ditonjok mati kan ada. Banyak. Ya gitulah, high risk. Ya balik ke ini, apa, influence. Ya kalau di luar ini, kalau itu dari drawing sih, kalau misalkan kayak mood gitu kalau gua sendiri suka lihat dari film biasanya. Eee, dari film-film. Kadang nggak harus apa, nggak harus kayak film yang gua tahu, kadang screen grab aja gitu. Kayak gini, film grab, eee, kayak ada mood-mood yang menarik. Kayak gua kan sekarang pakai 3D ya, jadi kayak 3D itu, eee, bisa luas banget ininya lighting setup-nya. Jadi kalau misalnya nggak ada patokannya bisa kayak kemana mana gitu. Jadi kadang-kadang gue lihat yang screen grab gini, bisa jadi kayak, oh kayak gini nih, kayak yang enak. Even ya hitam putih kayak gini, film ini gitu.
hitam putih gini kayak, oh kelihatan gitu kayak cara lighting-nya gimana. Loh, ini sekarang atau dulu, Bil? Dulu juga ada, cuma kalau sekarang lebih ini sih, kayak tujuannya lebih beda. Kalau Iya, dulu menurut gua kayak, biasanya gua pakai screen grab gini tuh buat save realism sih. film Grab. Iya, film grab gini buat, oh biar kelihatan realistik nih kayak jatuhnya cahaya gimana, terus kayak warna ini kalau mood-nya seperti ini kayak gimana gitu. Kalau karena sekarang kayak 3D kan lebih akurat nih. Jadi yang kayak Mhm, gitu mungkin nggak terlalu lah, tapi lebih kayak, blocking sama, eee, mood-nya, terus kayak cara lighting gitu, oh pakai yang kayak gini. Soalnya kalau menarik. misalkan lo kan pakai 3D nih, terus kayak lo lighting-nya kayak flat banget juga jadi kayak jelek sebenarnya. Ya, ada ilmunya soalnya kan. Iya, kayak gue beberapa kali lihat kayak gitu ada orang yang bikin 3D-nya udah bagus banget, jauh lebih bagus dari gue. Gue kan gue kalau bikin 3D kan kayak sebenarnya lebih banyak ngasalnya kan, kayak poly-nya nggak jelas, terus kayak, eee, kan saya kurang ini dikit gue scratch-scratch aja gitu. Terus ada kelihatan ininya gitu kayak poligon-poligonnya gitu, kayaknya ngasal aja lah Yang gitu. penting di 2D-nya nanti dah. Yang penting tuh dia entar diberesin. Nah ada orang lain Mhm, yang 3D-nya jauh lebih bagus, tapi gitu, terus tapi gitu di lighting kayak flat banget, kayak lighting-nya sangat flat, kayak mmm, dari depan atau gimana, tapi dari depan juga sayang kelihatan flat ya. penempatannya. Iya penampatannya gimana gitu, lighting-nya salah banget, terus jadi kayak gambarnya jadi flat, ya sayang. Jadi perlu yang kayak gini sebenarnya kata gua. Ini kalau yang random Iya, sih, iya, iya. kadang gue liatnya juga, kayak Lord of the Rings. Lord of the Rings udah lama sih, tapi kadang-kadang juga masih masih jadi reference. Soalnya kan dia fantasy gitu kan, Mmm, kadang ada yang masih masuk lighting-nya. menarik sih soalnya kayak kalau ini kan kalau soalnya referensi gini kan masuk ke bawah sadar kita ya, kalau misalkan kita jarang lihat-lihat hal yang ini, jarang mengamati yang kayak gini, visual referensinya nggak sampai gitu, nggak sampai ke sini gitu. Iya, mengamati Nggak gitu. tahu kalau, oh ternyata lighting bisa diginiin gitu, warnanya Mhm, bisa gini gitu, nggak kebayang. mhm. Nah, kebayang misalkan di dalam gua nih, terus, eee, Ya, background-nya kayak gelap gini gitu. Kadang-kadang kan kita mmm, kan terang-terangin gitu kan, entar jadi dalamnya tuh kayak iya, berdebu gitu di guanya. Nah, kalau misalkan di movie still gini kan kelihatan nih, oh ternyata background-nya gelap, karetanya kena rim light, terus ternyata ada kasih warm light dari kiri gitu kan gitu. iya, itu gelap-gelap aja tuh ya, Iya gelap aja, ada hint-hint doang gitu. kasih Mmm, tembakan cahaya aja ke karakternya, wah, mhm. Jadi kita nggak ke mana-mana ininya. Kalau mmm, misalkan enggak gitu pasti gua kasih kasih atmosfer, terus kayak, oh dari sini ke situ, terus background-nya gelap nih, gua terangin background-nya gitu. Jadinya gambarnya flat, nggak ada oke, depth. oke, nice, Kalau mood kayak gitu. Lu di Runeterra ya pas kita ngajarin Runeterra ya, kayak dia juga mhm, ada ini bilang kayak kayak coba reference dari movie stills gitu. mhm, mhm, Kayak cara framing-nya, terus kayak cara convey emotion-nya, mood-mood-nya gitu, lighting gitu, kalau nggak salah. Kayaknya gue juga dari situ deh, kayak, oh iya ya gitu, movie stills bagus juga nih, gitu. Kalau game gua nggak terlalu pakai sih kayaknya. game main aja udah. Ya kalau lebih ini soalnya kurang realistik kalau games. Weh, game sekarang realistik juga loh, fantasi, weh, Ya cuma kayak nanggung gitu, nggak realistik. bakal sampai segini sih. Tapi yang udah kayak Death Stranding gitu tuh kan udah sangat kayak film kan. Realistik. Iya kayak bisa jadi reference Ini juga, RDR 2, RDR2. Itu juga udah kayak movie style juga tuh. mhm, Oh kayak gini gitu udah kayak film.
Cuman ini kayak effort-nya ini sih, kayak lo harus mainin dulu gitu. Nggak ada scene-scene-nya. Iya, atau lihat-lihat yang kayak gini sih bisa di internet nih kayak istilah. Oh kemarin Ghost of Tsushima tuh kan, ya kan kayak Kayak ini kayak film-film gitu. nggak realistik tapi artistiknya keren. Artistiknya keren. Iya, Stylish. terus Yotei juga kemarin. Ya nih, nanti sekalian. Tuh Ghost of Yotei juga bagus estetik. Hmm. Pun sawah doang gitu sawah. Hmm. Tapi sawahnya di Indo sama di Jepang beda kayaknya. Nggak tahu. Beda apanya tuh? Nggak tahu sawah di Indo kayak nggak ada yang pohonnya putih-putih gini nggak sih? Putih kuning. Kayak hijau doang gitu kalau gua lihat. Sedih. Yang nggak sedih juga sih, soalnya gua nggak tinggal di sawah. Kalau orang gimana? Kayak lu pernah lihat-lihat kayak ini kayak film gitu? Sering. Kalau gua eh influence-nya kalau buat mood ya, itu lihatnya tuh dari ya game juga salah satunya kan. Pertama game. Ada lu lihat game? Ada. Game apa? Kalau dulu gua sukanya kan Final Fantasy. Oh ya, Iya, kayak apa? Final Fantasy, terus Apa Final apa Fantasy karena mukanya ganteng sih Silent jadi Hill, Silent Hill. Silent Hill. Ya kan banyak terang-terangnya kan, dia kayak terang-terang terus jelas gitu. Kalau Final Fantasy gitu. Oh iya sih jelas. Nah kalau Silent Hill kan kayak moodnya kan creepy terus berkabut gitu. Jadi gue suka pakai gitu sama Resident Evil kan karena gue mainin gitu. Jadi gue oh gitu. Ah, Terus ya cuman yang paling banyak sih memang dari movie ya. movie Movie banyak. terus apalagi ya. Lu ada nggak kayak kayak film apa gitu yang lu suka? Kayak fun. Hmm, Film yang sangat ini gue, Iya, kayak lu lihat ya lagi gitu. Lord of the Ring lah. Sering juga. Ya tuh Lord of the Ring tuh kayak moodnya tuh bagus banget buat gua ya. Hollywood Ini banget gitu. Hollywood banget. Tik Hollywood banget tik lah Hollywood. pokoknya. Heeh. Yang kulit-kulitnya tuh dikuning-kuningin gitu. Kalau Hmm. zaman sekarang kan kayak makin mau bikin kayak real aja gitu kan. Kulitnya nggak dibikin kayak Oh, kayak shading-nya golden gitu. beda. Iya shadingnya beda lah pokoknya gitu. Mm. Apa gitu ya? Tahu, ini pokoknya Hollywood masa-masa di zaman kayak kayak shadingnya film Dono Kasino Indro gitu loh. Lu lihat deh, Dono Kasino Indro juga shadingnya gitu, Kayak kuning-kuning gitu. klasik-klasik gitu ya. Iya, Kayak di Meksiko. Kuning-kuning. ternyata kan kayak worm apa, kayak itu kan worm gitu kan. Hmm. Nah, kalau lu baca baca buku juga atau tampilan di handphone kalau dibikin worm enak kan di mata kan. Oh, reading mode. Daripada iya, pas reading mode itu pasti dia jadi worm gitu. Nah, Hmm. di mata tuh nyaman gitu dilihat buat kita gitu. Karena kita terbiasa dengan cahaya matahari kali ya, mungkin ya. Karena cahaya matahari kan kuning gitu ya. Hmm. Nanti boleh dong Mungkin, coba mungkin. kita gambar dikuning-kuningin gitu. Boleh, banyak yang berhasil kan kalau kayak gitu kan. Kayak Soalnya classical painting kan semua gitu. Yellowish gitu. soalnya kalau dulu Jadi ini mm, cat-cat yang warna kuning-kuning itu lebih murah. enggak, karena emang blue belum warna pigmen blue itu belum ditemukan dulu. Oh ya. Makanya pas zaman Renaissance ya. Jadi kuning semua gitu. Oh iya, kuning Tuh, merah. buka deh. Buka deh kuning gitu. Tuh, ada war painting-nya lagi. Ini pas ini nge-search buat kerjaan nih.
Iya betul. Betul Winnie. Ya buat netralin War painting itu ini. dari blue light. Ada tuh birunya dikit. Oh itu apa? Zaman Renaissance bukan? Iya nih Renaissance painting. Coba itu AI kali lu yang lu buka. Tahu ya Amazon.com nih. AI tuh. Enggak, Coba lu buka yang Leonardo da Vinci punya. bukan Da Vinci. Da Vinci. Nah, tuh kan. Ini ada nih hijau ya bukan biru. Da Enggak itu Vinci. dia abu-abu harusnya. Dia bukan diterjemahkan sebagai abu-abu harusnya Karena itu bukan kameranya biru ya. itu. Heeh, itu dengan kameranya itu. Lagian gambarnya nggak begitu kok. Gambarnya hitam putih. Tuh yang paling kiri atas, pojok kiri Kenapa atas. war Naik, painting? naik ke Paintingnya atas dah. Pojok kiri atas tuh. Dia tadi. tadi. Nah, pojok kiri atas. Nah, tuh. Nah, dia gambar asli gini doang. Oh nggak ada ininya. Nggak ada. Ada warnanya. Yang last suppler, coba. Kok bisa ada Suppler. birunya tadi last suppler? Ini Tuh. Asapper ini. Ada nih Heeh. biru-birunya. Nggak ada harusnya. Yang bener. Ya ada kali. Gua nggak tahu Ada lah. lah. Gua nggak tahu dia birunya dapat dari mana. Coba gua seinget gua dia belum ditemukan pigmen Ini biru gitu. biru-biru nih. Harusnya nggak begini warnanya. Ini pasti dia adjust gitu Masa sih? sama ini. Mungkin ada kali cuman dikit aja gitu. Harus hemat-hemat. Ini kan birunya juga Itu nggak yang Mona bentuk Lisa tuh. gimana. Gue soalnya pernah ada bukunya. Nah bukunya itu dia bukan warna biru begini itunya. Nah, gitu. Nggak bisa di warna biru. Coba lu ketik aja original Mona Lisa juga painting. nggak ada. Nggak ada. Seinget gue nggak ada. Kasian banget nggak pernah lihat warna biru. Nggak pernah lihat. Nggak pernah pengen kayak biru. Ada ya hijau-hijau gini mentok kali. Iya kayak gitu. Kalau asli itu gitu. Ini nih mungkin tuh gelap gini nih. Birunya yang bukan. Enggak. Orang dia luntur-luntur kok. Ini kan udah di Restorasi. apa ini? Restorasi nih. Ini Tapi apaan sih? ini kok nggak biru yang tadi nih. Lebih kayak ke hijau-hijau gitu. Iya ini pokoknya warnanya udah di enhance aja. Hijau kan possible lah, soalnya kan warna daun-daun gitu kan gampang. Coba yang tadi. Ini hijau-hijau gini masuknya. Apa? Tadi yang mana? Ya, yang itu. Lu ketik aja. Itu original painting. Ada Da Vinci. Tahu lah tuh ada yang warna biru tuh. Yang dia gambar apa tuh? Yesus tuh ya. Ada baju biru. Ini Yesus. Ya, Cakep setahu gue sih banget. nggak ada biru ya dulu ya. Coba lu ketik aja pigmen biru oil ditemukan tahun berapa? Waduh. Tahun. 1927 tuh. Ini model. Apa? Ini phthalo blue. Cobalt blue lah kan paling umum kan cobalt kan. Keluarga. Tuh, Egyptian blue udah ada tuh. Hah? Ayo tuh. Aduh, harus lihat lagi nih. Ya, pokoknya begitulah. Ultramarin. Ini dari batu ya? Iya, mineral. Keren. Egyptian blue tuh adanya tuh jadul. Ya udah, by the way, udah itu warna biru ya, sekilas Ya. warna biru dan inspirasi. Ini aja apa? Fun fact. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat lu kepengen banget untuk painting dan menggambar dengan serius tuh? Dengan serius. Jadi kalau gue nih, gue nanya sendiri, gue jawab sendiri nih. Biar gue kasih contoh dulu. Kalau dulu tuh
eee, gua ngelihat apa yang bisa bikin gua terinspirasi pengen painting. Kan sebelumnya gua nggak ada pengen painting. Gua Gambar dulu dong? kan colorist komik gitu, Mmm, coloring komik ya ya kan. ya. Jadi tipenya gue suka lihat coloring komik. Nah, cuma kan perubahannya kan ada tuh dari si, coloring di bawahnya line art, terus tiba-tiba Joe Madureira bikin komik painting, Oh gitu? mhm, yang Ultimate ya kalau nggak salah, Ultimate Joe Madureira, sama itu, Street Fighter Joe Madureira. Berarti Jomet udah tua banget ya? Nah kan, komiknya painting kan, kayak nggak ada line art gitu. Ya ada Oh sih, gitu? maksudnya kayak nggak pakai inking gitu. Kan pertama kali ngeliat langsung, "Gila ini apaan ini? Kok pecah banget ya?" Gitu. Oh, iya ya "Kok itu gila banget ya?" painting. Gitu. Tuh, "Oh brutal banget ya?" Terus gue jadi kayak semangat gitu pengen painting, "Oh gue pengen painting." Ini Lah makin hitungannya coloris kan sebenarnya? apa? Hitungannya kan masih Coloris coloris. coloris coloris, heeh, cuma kan ini kan separuh painting juga kan. Ini dia coloris Nah sendiri? terus gua nggak tahu lah, pokoknya terinfluence sama, kalau menurut gua style kayak gini tuh terinfluence banget sama komiknya Tony Wong gitu. Oh ya ada ininya sih mirip-miripnya, bikin Heeh. highlight-nya Ka gitu. iya pokoknya kayak cara-caranya tuh kayak komik Cina gitu loh. Iya iya. Ada influence-nya menurut gua, mungkin saling menginfluence. Habis itu kan dia, dia ada komiknya itu, tadi apa namanya, Street Fighter, Ultimate. bukan, cuma Durera Street Fighter. Awalnya gue suka dia karena kan memang dia gambarnya bagus gitu kan buat buat komik gitu. Nah ini tiba-tiba dia keluar kayak gini, yang bikin Udon ya, yang coloring Udon Team gitu. Oh iya, Nah, ini udah Udon. nih, Terus udah kan gua, gambar juga. wadah gila, gua lihat bagus banget, mateng, sampai orang tuh mau nyari komiknya aja tuh dulu susah banget nih, cari komiknya dia nih, pokoknya langsung sold out gitu, susah sekali nyarinya. Terus dalamnya gitu, painting, Oh ya apa keren nggak sih ini, ngeri coba. salah satu komik kayak gini. Oke. Coba lu lihat ini tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2009 ya, Berapa tuh? 2000 berapa sih? Udah 2003? 2003, lebih Iya, ngeri lagi dong. Nggak mungkin itu. ini publication date Udon Street Fighter ini. Tapi ini eh Bukan, bukan. Kali kan, ini kan, yang ini kan masih ada line art-nya kan, iya kan? Kelihatan line art-nya lah itu. Kalau iya, yang Jomet itu kan udah di painting gitu, pakai oil gitu. ada yang mana ini? Ini apa sih judulnya, Street Fighter apa sih? Tahu? Ya pokoknya Udon lu Street cari Fighter. sendiri lah yang ini. Ini publish tahun berapa gua nggak tahu. Arnold Sang tuh yang 2003 bener kok. Tuh, 2003. iya. Berarti pas gua 2003 kuliah bulan. dong dia keluar ya. Iya, well anyway mematikan lah menurut Tuh, gua. iya Ini gambarnya. iya mengerikan. Jago banget. 2003 kayak gini berarti itu 22 tahun yang lalu, men. Gua aja baru pegang Warkop itu tahun 2009. Enggak, Deng. 2007. Wah, 2007. 2009 gua mulai masuk Karavan ya. ya tapi emang 2000 tahun 2007 2008 itu lagi rame-rame digital art tuh. Lagi naik baru. Gua kan 2009 2010 deh. Pokoknya gue inget banget tahapannya. Dari ini, terus dari sini kan gue baru ngelihat yang namanya Arjem kan. Abis itu gue lihat, wah gila. Gue kagum banget gitu sama Oh ya karyanya Arjun. Arjem. Dari Arjem, terus kan kita keling-ling lagi kan dia suka nge-like-likein gambarnya siapa, terus gue liatin, oh ini gambar ini dia suka. Terus ada satu namanya Linda Bergquist gitu. Terus gue bilang, wow udah paling dewa kan. Nah, Linda Bergquist. pada saat itu Lu tahu nggak Linda Bergquist? tahu-tahu. Nah, itu.
Sekarang udah nggak ada. Korban tuh. Parah tuh, Korban. Padahal karyanya bagus banget. Sekarang juga orang tempel foto bodo amat. Yang penting keren. Iya. Ini karya-karya jadul lah. Nah, makanya gua suka gambar tuh yang nggak terlalu organik gitu loh. Kan ada nih gambar yang kayak organik, lu coba lu ketik Organik. namanya. Iya, jadi kayak semua gambar tuh kelihatan organik gitu. Bentar ya. Siapa sih namanya tuh artisnya? Ada komik artis. Gua cari dulu. Tambah organik terusnya banyak tanamannya gitu. Gambarnya kayak Art Nouveau gitu. Terlalu Oh, kayak Art bener dong. Nouveau. Banyak tanamannya. Ya pokoknya garisnya organik banget gitu. Itu si Alphonse Mucha kan. Ya kayak meliuk-liuk banget lah. Nah itu gua nggak terlalu favorit ya. Liuk-liuk kan gini tuh. Gua nggak terlalu favorit. Tapi yang gua favorit itu yang kayak tadi sih itu siapa namanya? Jomet gitu. Yang Ya, bisa kotak-kotak. ada lurusnya. Enggak kotak semua kali. Ada Kotak-kotak bulatnya kan. juga. Pokoknya balance gitu, disimplify. Simplify-nya nggak yang ini yang lemas-lemas gini. Tapi Ya. ada ininya apa? Ya, Ini sih masih bagus ya, masih ada lurus garis lurusnya ya. ada yang bulat semua. Ya tau lah kayak gesturnya ini masih bagus. Masih mirip kayak siapa? Leyendecker tuh. Apa lain? Itu kan dia lebih simplify lagi. Oh ya. Endekar ini kan kayak nih ada Iya. tajam-tajamnya gitu tuh. Tuh. Iya, bukan tajam, itu kayak disimplify gitu. Hmm. Pokoknya kalau lurusnya, kalau misalnya kayak di foto asli, lurusnya masih agak ubli-ubli dikit, ya udah dihajar sama dia lurus gitu. Nah ini kayak kepala cowok nih, ya kan ada kayak kepala cowok tuh, yang kepala doang, Tadi sorry. Yang hitam, tengah. ini mau kapan aja? Bukan di tengah-tengah itu ada yang Ini hitam. Nah tuh kan. Kan rambut kan nggak mungkin begitu kan, rambut belakangnya. Wow, disimplify gitu, dibuletin gitu. Gitu. iya. Dagunya kan kayak mulus banget tuh, gitu. Ya kan dibuletin gitu. Tapi bagus banget ya. Kok bisa ya begini ya? Ya ampun. Sama siapa? Satu lagi. Yang gambarnya kayak gini juga zaman-zamannya ini. Siapa? Jan Cornwell. Yang kaleng biskuit. Norman Rockwell ya. Bukan. Norman Rockwell. Sukanya Nah, gue Norman gambar kan Rockwell ini juga bagus nih. Jago banget nih. Ya, Gue suka yang pas anak-anak lagi lari yang habis berenang gitu. Mukanya lucu banget. Anak lari. Ada anak-anak lari. Ini bukan ini. Siapa ini? Bukan. Ya pokoknya gitulah. Ini komikal banget juga ini. Kayak dari ilustrasinya kita bisa lihat story-nya gitu. Ya, ngapain gitu. Dia agak editorial sebenarnya gambar-gambarnya, jadi banyak yang konsepnya lucu-lucu. Terus warnanya juga nggak terlalu vibrant kan kalau dia kan. Nah itu tuh ada tuh yang jadi cover tuh. Lihat gak di kanan bawah paling bawah kanan. Nah tuh. Nah ini gue suka banget. Gue suka yang paling belakang tuh. Anak yang paling belakang. Lihat dia
gigit bibir gitu. Hmm. Anjingnya ikutan lagi lari, kurang ajar. Bagus ya? Bagus. Bagus banget. Nah ini realis. Kalau si Norman, kalau Leyendecker kan lebih simplify. Sama-sama ada bikin Santa Clausnya juga. Dia juga pas zaman bikin-bikin kaleng biskuit tuh. Ini realis. Tapi ini gue warnanya gue suka banget sih ini. Katanya tuh Burn Hogarth pasti lu benci katanya. Siapa? Burn Hogarth. Itu Everything kan bullet. bulat-bulat gitu kan. Iya. Bulat-bulat. Ya itu buat belajar dasar ini aja lah. Masih mending Andre Lumis. Belum bau amis. Tuh warnanya Norman Rockwell ada color palette-nya katanya biar gampang diproduksi sama Oh majalah. iya benar. Soalnya keterbatasan itu mesin cetaknya dulu ya. Mesin cetaknya masih CMYK ya. Tapi karena punyanya tinta itu jadi kayak ya udah pengennya gitu aja. Lagian dulu kan pixelate banget gitu ya, kayak titik-titik gitu cetaknya. Tuh kata Winnie Pascal painting Blue Tone ada tapi mahal banget katanya, jadi belum ada yang bisa bikin. Itu juga tadi tuh si Corazon ngomong Alex Ross juga painting komiknya. Iya betul, painting cat air kan. Ya dulu terus juga ya. itu salah satu yang suka juga. Cuma kan kayak kalau paintingnya si Alex Ross itu nuansanya tuh kayak film tahun 70 ya. Jadi kayak lightingnya tuh mengkilap gitu di jidat gitu. Kayak gue ngerasa kayak kurang fantasy gitu, gimana ya. Dia kan lebih apa adanya gitu, apa adanya sih. Nah, lu lihat yang Kingdom Putih Come pertama kali. Bagus, tapi gue kayak moodnya gue kurang gitu suka. Moodnya ya. Kingdom Come. Dia kayak orang Oh, difoto terus pakai lensa apa ya? Kan Lu lihat Alex Ross aja. memang gitu, emang pakai model di foto. Iya, ya. jadi kadang kayak nuansanya gue kurang suka gitu. Kan kalau painting kan ada moodnya gitu kan. Moodnya kadang-kadang gue kurang enak gitu. Nah tuh kayak misalnya si Superman lagi nunduk tuh yang dapat cahaya dari atas. Bukan yang merah tapi. Nah yang ini. Kenapa ya gue kurang suka ya? Bukan Kayak karena hitam gitu. Hitam-hitam hitam-hitam terus. gitu. Iya. Ya mungkin ya. Gua gak sukanya karena proporsinya om-om aja sih, nggak kayak stylized gitu. Jadi dia kan foto diri sendiri dia. Oh iya, Hmm, permainnya dia. Iya. Emang lu pernah lihat mukanya Alex Ross gak? Mukanya kayak gitu, kayak Iya, mukanya Superman yang sama. digambar itu. Iya. Kayak om-om gitu kayak ya. Tapi gua impress aja sih. Super Om. Iya bagus, ini mau bagus banget lah. Cuman gue cuma komplain di itu. Nah tuh kan tadi tuh lihat Mana? Shazamnya yang tadi Shazamnya. Kayak tahun 70-an gitu loh. Nih. Nah, itu yang lagi berdiri di tengah. Yang bawahnya. Nah, itu. Yang berdiri. Yang putih-putih, yang background putih. Oh, bukan. Sebelahnya. Nah, ya kan? Kayak foto Blur. tahun 70-an gitu. Lightingnya Tahun 70-an kali ini. Emang kayak ya kayak Tahun 70-an kali si Alex Ross. enggak lah, Alex Ross tuh tahun berapa? 2000, 90, 2000-an 2000. kan. Ya nggak setua itu. Ya. Ya itu mungkin influence-nya dia kok. Dia terinfluence dari artwork tahun segitu. Iya mungkin. Tuh. Apa karena gua nggak suka terlalu banyak itemnya gitu, item-item kayak kontras banget gitu Hitam sama gambarnya. putih ada. Iya kayak kontras banget gitu gambarnya. Ini kalau yang nggak
putih banget lebih keren tuh kata gua. Iya. Itu ada yang keren tuh, yang Superman lagi terbang tuh di gedung-gedung. Nah, itu kayak shadow-nya biru kan, nggak hitam. Mana Itu di kiri tengah. ini? Ya. Nah, kan biru kan. Nah, ini kayak lebih enak gitu dilihatnya. Tapi jadi nggak terlalu kayak Kayak gambar dia ya? iya. Iya, iya betul. Tapi bagus kan gitu. Iya, lu sukanya yang netral-netral gini. Ya kalau udah hitam gitu hitam ketemu putih gitu kayak kontras banget gitu. Mata gua tuh kayak nggak bisa terima gitu. Kayak ngajakin berantem gitu. Tapi lebih pop sih, kayak gini pop banget. Emang ngajak berantem ini mukanya. Ya terus kan warna kulitnya kayak gitu loh, mateng gitu. Iya, Keren juga tuh tadi Ultraman-nya. Nggak ada iya warna hitam. ini main baru, Nggak ada warna hitam. Ada warna hitam di rambut orang tuh. dikit doang hitamnya, keren. Keren juga tuh Ultraman-nya. Nah ya, Cuma karena ada hitam tadi ada gelap yang hmm? cukup hitam banget tuh di badannya jadi kelihatan Ultraman-nya nggak kelihatan gede. Oh tinggal di lighten aja nih gampang. Iya, Di Lighten. Pengen kalau di Lighten lighten. nggak pop up dia. Ini pop up Ya kan deh. cuma gelapnya doang, di lighten dikit aja ke biru gitu. Habis dia Gimana? dia apa manual sih susah jadinya. Ya kan tinggal diedit. Cet, ih. Terus lama-lama ini merambah ke itu Riccardo Federici. Aduh, dari kecil Itu lagi. udah ultimate itu. Ini mah kita kan Sayang lihatnya pas yang zaman zaman sekarang. iya sekarang pasti polar kan dulu kayak, "Wih lihat lihat." Iya, ini membabi buta ini. Ini drawingnya sih gila-gilaan. Gila. Nah, ini dia ada hitam kan, tapi dia nggak ada Iya. putih. Yang tadi. Oh Yang iya, di Dia nggak ada putih. dia kan nggak pakai pensil warna Range-nya kan nggak cuma jauh. cat-cat air. Kayak gitu. Ya Lebih lebih matte-matte gini soalnya. ya lebih nyaman aja di mata gua gitu. Gua ngelihatnya lebih enak gitu. Lu Tahu kan lebih suka kenapa yang ya? matte-matte gitu kan? Preferensi. Enggak juga. Hah? Enggak juga. Gua suka Enggak. yang enak dilihat aja udah. Ya yang kontras kan lebih nggak enak dilihat. Yang matte kan lebih wih. Kontras Tuh. kan tergantung kebutuhan gak sih? Misalkan kebutuhannya dia di foreground ya dia harus kontras. Hmm. Ya dong. Resource kontras semua tadi. Lah iya itu. Problemnya tuh cuma di situ jadi kayak zaman dulu gitu. Kayak film-film Ya, zaman dulu. Soalnya lampunya gradingnya kan keras. gradingnya film zaman dulu tuh kayak kontras gitu sampai depan belakang gitu. Hmm. Ya, Tuh. gitu deh. Udah nih. Kok ada yang tulis pasti benci banget Ben Hogat? Nggak benci. Cuma kurang suka aja. Ya, berarti belum Iya, sampai benci. nggak sesuka yang lain gitu. Hmm. Ya kan kayak Norman Rockwell siapa? Andrew Loomis gitu kan bagus tuh. Kayak balance gitu. Ya nggak? Ya. Ini mau lanjut sampai jam berapa? Dan jam 10. Duh, udah 1 jam aja, nggak berasa. Oke kalau gitu. Ngobrol santai. Enak kan di hari Sabtu apa ini ya? Enaknya enak hari Sabtu ya. Tuh pagi gini ya. Kayak lebih seger, lebih seru. Kalau gua sih lebih seneng Dibilangin. Sabtu. Sabtu Kayak ya? malam tuh udah lelah, kadang masih ngejar deadline. Heeh. Udah Sabtu pagi aja ya guys ya. Biarin lah yang nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Ya Kan kemarin nggak katanya rugi ini. lu Sabtu pagi nggak bisa kan? Mau sama anak. Polius ya enggak? I- i- Jumat juga gua nggak bisa kan? Oh, aduh. Iya. Ya Sabtu pagi kadang bisa kadang enggak. Cuman Oh kan iya. lebih enak Sabtu pagi menurut gua.
Ya lebih santai lah. Oke kalau gitu. Ya udah, nanti kita lanjut lagi di minggu depan. Kita ngobrolin masalah apa ya? Belum ada temanya ya, guys. Ada kan mau sama Joshua, Oh, sama Joshua. dia Ya, minggu ini guys, nggak that's jadi. it tuh. Minggu ini nggak jadi, belum Ya. bisa. Semoga bermanfaat. Tadi Oke, referensi-referensinya kalian pelajarin. Menurut gua itu sangat influence banget. Bye-bye. Bye-bye, bye. thank you yang udah Thank Thank you. you. ya Happy weekend, kasih. guys. Bye.